Teman-teman ya, kita sambil jalan kita ngobrol sama Kang Asep terkait dengan budaya Majalengka nih. Kang, di Majalengka itu sebenarnya budaya apa aja sih Kang yang ada? Kalau budaya, saya kira kalau di Majalengka kebanyakan ada yang budaya original, ada yang akulturasi. Cuman pada prinsipnya kalau budaya Majalengka hampir-hampir samalah dengan budaya yang khususnya budaya Sunda ya. Nah, jadi hampir kayak itu juga ya. Cuman ada beberapa yang khas ya yang ada di Majalengka. Budaya Buhun nih Kang. Nah, budaya Buhun ya. Yang ada di kita satu tadi ujungan ya. Ujungan itu salah satu olah silat ya. Silat memang yang menggunakan adu tangkas lah, adu kekuatan, memainkan rotan tapi saling pukul gitu Kang. Oke Kang, gimana sih cerita tentang ujungan itu Kang? Nah, ujungan itu awal mula ya, itu berdasarkan tutur. Itu kan kerajaan Talaga itu selalu per tiap tahun itu mengadakan rekrutmen orang yang loyal, pegawai yang khusus untuk mengadakan pengawalan di kisaran keraton, di keluarga kerajaan gitu ya. Nah, biasanya itu diambil dari padepokan silat. Nah, dan yang lebih diutamakan dari ujungan. Nah, kenapa dari ujungan? Sebab di persilatan ujungan itu, apalagi dulu itu ujungan itu sangat ketat dan sangat keras. Nah, sehingga kalau di ujungan itu memang yang dipergunakan kan rotan. Nah, terus kalau umpamanya yang dipergunakan golok itu kan bisa kelihatan, kalau luka bisa kelihatan. Kalau rotan biasanya kalau yang kena pukul gitu rotan memang lama, terus akhirnya ada yang membusuk. Biasanya rotannya dikasih dulu racun atau gimana gitu. Awalnya dulu gitu, sehingga di tahun 1800-an itu ujungan sempat dilarang sama pemerintahan kolonial Belanda. Sebab itu dinyatakan terlalu keras dan terlalu berbahaya. Sehubungan dulu itu belum ada pengaman gitu, jadi memang masih telanjang dada gitu, masih telanjang kepala, tidak ada helm, tidak ada apa, sehingga mukulnya juga seenaknya aja kemana aja. Dan itu banyak yang pada akhirnya mati gitu kalau yang berkompetisi di silat itu, antara lawan yang kurang kuat itu pasti akhirnya mati gitu. Nah, sehingga itu sempat dilarang oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sekarang ujungan itu akhirnya dibangkitkan kembali, tentu dengan mengacu pada beberapa segmen, diantaranya keamanannya juga kita perhatikan. Nanti ada alat safety-nya juga, ada helm, ada pelindung dada dan lain sebagainya, sehingga lebih ke gerakan-gerakannya yang ditonjolkan. Jadi bukan lebih ke kekuatannya, kalau sekarang lebih ke gerakan-gerakannya. Nah, itu mungkin sementara kalau untuk ujungan seperti itu. Ujungan itu namanya apa sih Kang? Itu ada nama dari mana gitu? Nah, ujungan itu karena gini ya. Jadi tongkat yang dipukulkan itu yang ujungnya, ujung tongkatnya dipukulkan, jadi tidak jadi ada sekian senti lah, jadi sebutnya ujungan, cuman ujungnya aja gitu. Dari toponimi seperti itulah, etimologi bahasanya juga seperti itu mungkin. Ya. Berarti sebenarnya itu mengambil makna dari ini ya, sistem gerakannya ya, karena tongkatnya di ujungnya biasanya gitu. Oke, ujungan itu berarti semodel dengan pencak silat? Pencak silat, cuman adu tangkas, main rotan gitu lah. Silih gebuk lah itu kalau bahasa nama silih gebuk gitu. Nah, dalam ujungan itu ada berapa gerakan sih Kan? Nah, kalau gerakannya banyak ya. Nah, cuman kalau saya secara praktisi ya, kalau saya bukan praktisi di ujungan itu sendiri ya, cuman saya memahami di budaya ujungan itu sekarang kan gerakannya itu harus diselaraskan dengan gamelan. Nah, jadi yang dinilai itu bukan hanya kekuatan sekarang. Nah, gamelannya juga harus selaras, harus istilahnya ada keseimbangan antara kendang, tarompet dan gerak itu harus nyaman, enak dilihat gitu. Koreografnya harus dapat. Yang kedua, daerah-daerah yang bisa dipukul pakai tongkat itu juga khusus dari mulai lutut ke bawah. Jadi tidak boleh ke daerah yang berbahaya. Terus cara mukulnya itu juga memang tidak begitu diprioritaskan, mukulnya harus keras, dan juga ini harus ada gerakan ketiak itu tidak boleh ngangkat, sehingga mukulnya itu masih agak tersendat lah, tidak terlalu tidak terlalu bahaya gitu, tidak terlalu mematikan. Nah, sekarang itu kalau yang sekarang seperti itu. Nah, mungkin kalau yang dulu itu lebih berbahaya lagi kalau ujungan gitu. Oh, berarti areanya lutut ke bawah ya, bukan ke atas ya? Nggak boleh ke atas, area lutut ke. Oke. Nah, dan tujuan diadakan olahraga ujungan itu sebagai media persaudaraan kalau sekarang, bukan permusuhan. Nah, itu sekarang kategorinya adalah sebagai olahraga atau sebagai seni? Kalau seni ya. Nah, ujungan itu kan kembali ke sejarahnya. Betul. Untuk sebagai
tahap awal lah. Ya. Tahap awal atau rekrutmen ya. Ya, untuk, rekrutmen. prajurit ya. Betul. Di Sebagai pengawal kerajaan. Pengawal kerajaan. Nah, kalau sekarang itu yang dikembangkan terkait dengan tadi ada Akang bilang ada gamelan ya. Nah, itu gamelannya gamelan apa? Gamelan yang untuk silat. Oh. Yang, biasa kendang, tarompet kayak gitu, ada bonang kayak gitu. Gamelan umum aja lah untuk silat itu. Jadi ada nilai seninya. Nah, ujungan ini biasanya pesertanya itu siapa aja sih kan? Untuk yang sekarang apa yang dulu? Yang dulu ceritanya. Kalau cerita yang dulu, ujungan itu memang dipilih biasanya dari jadi gini ujungan itu. Jadi mereka itu udah mempunyai dasar-dasar silat. Nah, dipilih dari beberapa padepokan yang terbaik, nanti dikompetisikan melalui ujungan. Nah, nanti yang terkuat itu atau beberapa orang yang paling kuat itu diambil diangkat menjadi prajurit kerajaan. Bisa seperti itu gitu. Jadi untuk dasar-dasar silatnya ya mereka rata-rata apa namanya didapat dari padepokan-padepokan yang selama ini dia ikuti, mereka ikuti gitu. Kalau zaman dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang ujungan itu malah lebih ke ada padepokannya, gerakannya juga biasanya sama gurunya itu dikasih juga gerakan-gerakan yang khusus untuk ujungan, ibingnya juga, koreografnya juga itu dikasih khusus yang ujungan gitu kan. Berarti laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan bebas. Oh, kalau dulu laki-laki ya? Dulu juga laki-laki perempuan kan ada juga tentara-tentara wanita atau prajurit-prajurit wanita. Cuman kapasitasnya dibedain nanti antara laki-laki dan perempuan. Banyak kan ada yang pemayang, ada apa gitu jadi khusus untuk penjaga keluarga keraton yang perempuan itu kan biasanya dengan perempuan lagi. Nah, kalau ujungan sendiri sekarang nih di era sekarang itu udah mulai tumbuh nggak sih kan? Tumbuh kalau di Majalengka sudah tumbuh. Kita tuh bahkan ada acara gelar tradisi ujungan itu diadakan setahun sekali. Biasanya di daerah masih daerah bekas Karatuan Talaga juga namanya Desa Cengal ya. Nanti suatu saat lah kita explore ke sana ya. Ada Desa Cengal itu masih ada nama padepokannya Padepokan Bunilaya Kuda Putih namanya. Selain ujungan itu ada budaya apa lagi sih kan? Budaya yang udah jelas yang di Talaga itu ya nyiraukeun. Nah, kita terus wayang golek juga ada. Nah, terus di kita itu ada dulu wayang kulit bahkan. Kita tuh berada di Sunda tapi wayang kulit itu sempat beberapa daerah di Majalengka itu ya memang wayang kulit juga masuk. Masalahnya kita posisinya itu untuk Majalengka itu berada di akulturasi budaya atau urban budaya dari wilayah-wilayah lain juga masuk ya. Kayak daerah Patuanan kan, daerah Glewi Munding itu kan banyak juga yang ada wayang kulit. Terus kalau yang udah akulturasi dengan budaya-budaya Islam kita itu ada gembyungan. Ada nadoman. Sebentar, gembyungan itu apa ya? Gembyungan itu jadi sholawatan, cuman diiringi oleh musik tabuh yang khas. Memang bukan musik yang dibawa dari Arab ya. Musik khas ini gembyung namanya. Ada gembyung yang pakai dog-dog gitu ya. Dog-dog itu kayak tamburin tapi di bawah gitu. Ada yang dog-dog, ada karinding juga. Kalau karinding udah itu ya celempungan, karinding. Nah, itu juga budaya-budaya dan belum begitu punah ya, walaupun udah jarang tapi masih ada gitu yang sampai sekarang terus eksistensi di bidang budaya itu gitu. Selain itu ada lagi kan? Kalau yang lainnya umum saya bilang tadi kayak umum yang kayak topeng juga, topeng Majalengka ada. Jadi umum lah apa yang ada di Jawa Barat sebenarnya ya, cuman yang jarang itu yang nggak ada Singa Depok itu nggak ada. Singa Depok itu nggak ada, itu khusus Subang ya hebatnya. Kalau kuda renggong, kalau kuda renggong, kuda silat kita dengan Sumedang hampir sama juga ada. Gitu. Nah bahkan ada olahraga yang tradisi, tapi ini sekarang udah punah kan. Kalau tadi kan yang masih ada ya. Nah sekarang yang berbicara itu namanya Sabton kan. Kalau Sabton, nah namanya itu Sabton. Nah, tekniknya Sabton itu jadi olahraga naik kuda bawa tombak Kang ya. Nanti kita nombak gentong air yang ada airnya tapi tengahnya bolong. Nah tombaknya itu harus kena ke pas bolongnya itu sehingga si gentongnya itu nggak tumpah. Nah kalau nggak tepat itu karena itu tumpah nanti malah kena ke diri sendiri. Wah itu langsung surak gitu sih. Cuman itu terakhir saya lihat itu tahun 85 masih ada di Talaga itu, khusus Talaga itu nggak ada di daerah lain. Cuman sekarang udah nggak ada lagi generasi kemungkinan tahun berapa itu Kang? Ada itu katanya udah lama Kang, dan terakhir masih hidup itu tahun 85. Saya tuh masih kecil kali itu pernah melihat gitu Sabtonan. Panah dengan tombak tapi naik kuda, orangnya naik kuda udah deket ke gentong atau ke wadah air itu ditembak itu pakai tombak itu nanti harus kena yang bolongnya.
Yang tengah itu lubangnya yang itu. lubang itu harus kena itu. Oh. Kalau nggak kena nanti malah tumpah. Gentongnya itu yang asik itu jadi malah disorakin itu kalau kena tumpahan air. Tapi itu berkuda ya? Berkuda. Ada beberapa sesi sih kalau umpamanya masyarakat yang nggak punya kuda, cuman nggak masuk event biasanya yang sambil jalan kaki atau sambil lari gitu. Jadi sebenarnya budaya di Talaga sendiri ya, khususnya di Talaga itu banyak ya? Banyak ya, cuman ada yang ya itulah Kang, karena Zaman kalau, ya? satu karena zaman, terus kan gini Kang, momen budaya tradisional itu kalau umpamanya dihitung dari nilai materi Ya, itu kan lebih mahal Kang. betul. Sekarang contoh gini, wayang golek itu kan kalau materi, nah orang itu kan kadang-kadang dengan situasi seperti ini, dan memang kita tidak bisa dipungkiri atau biaya untuk budaya tradisional itu memang juga mahal, memerlukan perangkat, memerlukan kru. Nah, orang itu kadang-kadang tidak peduli dengan hal itu kan, jadi sehingga orang-orang itu kebanyakan ya udahlah praktisnya aja, organ tunggal lah yang murah gitu kan. Nah seperti itu kan, jadi kita mengubah mindsetnya, tapi orang itu tidak berpikir walaupun mahal itu kan di sana ada nilai. Ya. Nah terus sebagian orang juga jarang yang peduli terhadap nilai-nilai tersebut gitu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.